sepak bola ya, gua kembali untuk bahas preview tentang peluang juara dari kedua tim di dua liga berbeda. Yang pertama kita bahas IPL dulu, ada Liverpool dan City. Liverpool ketemu Wolves, City ketemu Aston Villa. Dengan perbedaan gap hanya 1 poin, dan Liverpool main di kandangnya Wolves, dan City main di kandang sendiri. Nah, dimana di sini kalau gue bilang ya, peluang Liverpool sih masih terbuka juga, walaupun nggak lebih dari 5% ya, karena si Pep pun juga sudah say war keluar ya, dia udah mulai keluar bahwa IPL ini gelar terpenting selain UCL, alias lebih penting lah, karena kita harus memenangkan 38 pertandingan dibanding memenangkan 6-7 pertandingan. Ya, kalau gue bilang ini usaha menghibur diri lah. Kenapa? Karena dia kan sudah berapa musim gagal juga di UCL, ya dia ingin mengalihkan mengalihkan kefrustasiannya dia lah, dan coba ucap kayak gitu. Dan di sini gue lihat ya, si Gerrard pun juga bilang kita akan tampil profesional. Mungkin kemenangan ini akan membantu Liverpool, cuman yang fokus utama kita adalah 3 poin. Ya, gue bilang peluang Aston Villa ini nggak terlalu besar ya. Kenapa? Karena City pun gue bilang ya akan main full team persis seperti minggu lalu. Dan ya, dari sisi kualitas pemain skala individu, kalau Aston Villa ini gue bilang ya masih 2 level di bawah City. Lalu Liverpool, nah justru yang berat ini Liverpool. Kenapa? Harus ketemu Wolves. Klopp ini juga nggak goblok banget. Kenapa? Karena minggu depan mereka harus ketemu Real Madrid, dimana peluang mereka 50-50 untuk bisa jadi juara UCL, alias melengkapi treble-nya mereka, Carabao Cup, FA Cup, UCL. Dan di samping itu, kalau gue bilang di pertandingan nanti ya, skuadnya Liverpool feeling gue nggak jauh beda persis ketika mereka kemarin menang 2-1 di pekan tunggal lawan Southampton ya. Ya, walaupun gue bilang Wolves ini lebih kuat dari Southampton, cuman ya Liverpoolnya Klopp ini kan nggak mau menyerah hingga titik darah penghabisannya. Mungkin kedua tim ini menang, cuman ya City peluangnya jauh lebih besar jadi juara. Gue unggulkan City di match ini. Lalu di Serie A ada Milan sama Inter. Milan ketemu Sassuolo main di tandang, Inter lawan Sampdoria main di Giuseppe Meazza atau San Siro. Ya, Milan cuma butuh 1 poin untuk bisa jadi juara, sedangkan Inter wajib menang. Sebenarnya permasalahannya Inter ini kan cetak gol ya. Mereka bisa create chances, mereka bisa bermain bagus, berbanding terbalik dengan Milan. Milan ini mainnya seruduk-seruduk, cuman fighting spiritnya mereka lebih besar dari Inter. Kenapa? Karena mayoritas pemain Milan nggak pernah juara, kecuali kipernya Mike Maignan tahun lalu juara Ligue 1, sisanya nggak pernah juara. Jadi ya, Pioli ini coba memotivasi para pemain, dan kalau gue bilang memotivasinya Pioli ini berhasil, dan ditunjukkan juga oleh Milan sepanjang 37 pertandingan yang sudah berlangsung. Cuman lu jangan lupakan juga waktu di tahun-tahun 2000-an awal, ketika itu pelakunya Lazio ya. Inter unggul 2 poin, justru kalah dan dibalap oleh bawahnya Juventus atau siapa ya. Dan bukan nggak mungkin kejadian seperti itu akan terulang. Cuman di sini permasalahannya sekarang, peringkat 2-nya juga nggak begitu bagus Inter. Mereka kadang bisa 1 match bisa tampil bagus, 1 match ya nggak bisa ngapa-ngapain. Peluang Milan kalau gue bilang ya sedikit jauh lebih besar lah nimbang Inter nggak nyampe 5% untuk bisa jadi juara. Lalu perebutan UCL dari Premier League ini menarik. Ada Tottenham atau Arsenal. Tottenham ketemu Norwich, Arsenal ketemu Everton. Ya, Spurs ini unggul 2 poin, lawannya Norwich cuma rank 20. Ya, feeling gue Conte nggak akan lepas lagi. Kenapa? Karena ya target satu-satunya musim ini yang bisa dikasih oleh Conte ya, bukan mungkin ya
yang wajib dipenuhi oleh Conte ya bawa Spurs ke UCL musim depan. Dengan itu dia bisa jadi kasih alasan ke manajemen untuk belanja pemain sesuai dengan keinginannya dia. Nah, sedangkan Arsenal di bawah Arteta ya gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan signifikan lah. Ketemu Evertonnya Lampard lagi euforia juga bagus, mereka berhasil bertahan di Premier League dan bukan lawan mudah juga lu ketemu Everton. Ya Spurs harusnya lebih dijagokan lah untuk bisa masuk ke UCL musim depan. Lalu ada MU atau West Ham masuk Europa League ya. Rangnick sudah konfirmasi bahwa pemainnya akan tampil habis-habisan ketemu Crystal Palace demi bisa mengamankan 1 tiket ke Europa League musim depan. Ya, ini patut ditunggu karena ya gue nggak bisa prediksi juga, karena MU ini ketika kita prediksi bagus, mereka bisa main bagus, mereka bisa bermain jelek. Cuman di pertandingan ini patut kita nantikan juga bagaimana kalau United bermain serius, bermain bagus, menjalankan arahannya Rangnick. Sudah 2 match mereka bermain 2 match dari sekian banyak match, para pemain ini menjalankan instruksi dari Rangnick dan permainannya luar biasa. Oke?